1.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Small listener, selamat malam untuk Anda semuanya. Semangat di hari Rabu. Kalaupun sebagian orang istilah ini tuh Rabu kelabu, tapi jangan sampai juga hari ini cuman menu di rumahnya itu ada labu ya. Ya dipas-pasin aja ya. Intinya jangan kelabu small listeners, apalagi untuk anak-anak muda ya, di luar sana. Jangan sampai mungkin moodnya berkurang di hari ini, apalagi kalau di jam-jam segini kadang-kadang mager ya. Kita memang harus di rumah, tapi tidak menyurutkan kreativitas kita untuk bisa terus mungkin melakukan hal-hal positif di rumah. Salah satunya kadang-kadang kita kepoin buat tempat-tempat wisata yang terbaru yang ada di Sulawesi Selatan. Udah pengen long weekend lagi small listeners, nggak ada salahnya nabung dari hari Rabu ini biar di Sabtu Minggu nanti panjang kakinya ya, japa-japanya panjang gitu ya. Kalau memang melihat potensi pariwisata di Indonesia, small listeners, ini memang menjadi salah satu sektor yang kuat banget untuk mendukung pertumbuhan suatu negara, termasuk untuk Indonesia ya. Karena pertumbuhan ini mendatangkan banyak banget manfaat untuk masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, kemudian di bidang budaya, dan juga di bidang pariwisata. Tapi tidak hanya kita cuman punya kegiatan untuk kepoin mungkin tempat-tempat wisata, tapi kalau kita bisa andil menjadi duta wisatanya negara kita sendiri atau daerah kita sendiri, ini lebih jago dan mantap ya. Nah, di kesempatan Smart Community setiap hari Rabu, edisi kita di hari ini, kita mendatangkan duta-duta wisata dari kota Goa yang jauh di sana ya. Kita coba kenalan dulu satu-satu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ini kalau dari suaranya aja ya. Kalau kita dengerin promosiin wisata, kita yang lagi mager di rumah pengen cepat-cepat angkat ransel, kemudian backpacker jalan-jalan gitu. Betul. Ya. Setuju ya teman-teman ya. Kalau kita hanya cuman punya kebiasaan kepoin tempat-tempat wisata misalnya, terus kita mungkin datangin beberapa. Tapi kalau kita bisa andil menjadi dutanya, salah satunya mempromosikan potensi pariwisata di daerah kita, itu lebih mantap ya Mas ya. Betul. Keren betul. Ya, lebih keren. Nah, malam hari ini seperti apa sih, kita pengen tahu ya, karena setiap orang itu adalah duta wisata ya. Tema kita malam hari ini, setiap orang adalah duta wisata. Tapi yang jadi pertanyaannya, seperti apa sih cara kita untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah kita ya. Mungkin ada kiat-kiat yang simple banget yang teman-teman bisa share satu-satu. Sebenarnya kita punya narasumber ada sekitar 60 orang malam hari ini ya. itu kalau dihitungin itu kalau dihitungin duta wisata Goa dari tahun berapa katanya udah ada ya? Sebetulnya untuk secara realnya ya, the facto itu tahun 91 udah ada. 91. Iya. Wah, aku tapi untuk istilahnya memang betul-betul masif. Iya. Itu dari tahun 2012. 2012. Ya, jadi cukup dong kalau kita kumpulin 60 orang, lebih malah ya. Boleh. lebih ya. Tapi malam hari ini kita boyong yang nggak dibilang juga viral-viral gitu ya, yang lagi viral ini. Kita kenalan dulu satu-satu deh ya. Ada yang pertama, ada Mas Syam Sahril. Ini duta wisata Goa di tahun 2016. Halo smart listeners, nama saya Syam Sahril. Panggil aja Sahril. Saya biasanya dipanggil Sahril di Taurungka Taulolo. Iya, Taurungka Taulolo ya. Oke, pikirnya dipanggil Mas Dut ya. Mas Duta gitu. Jadi duta ya. wisata di Goa itu sinonimnya, kalau kita mau ngebilang itu adalah sinonim ya. Itu adalah Taurungka Taulolo. Kita menyebutnya sebagai Taurungka Taulolo, yang kalau misalnya di nama lainkan, walaupun nggak bisa diterjemahin walaupun diterjemahin bukan itu artinya ya, tapi kalau misalnya kita terjemahin, kalau kita bisa sepakat adalah duta wisata Goa adalah Taurungka Taulolo Goa. Oke, Taurungka Taulolo Goa ya. Betul. Oke. Kemudian selain Mas Syam Syahril, ini juga ada Mbak Dia. Mbak Dia ini duta wisata Goa di tahun 2017. Halo, perkenalkan nama saya Diarum Paranita. Ya, mic-nya kayaknya agak miring gitu. Agak sensitif kayaknya mic-nya sama Mbak Dia ya. Halo, perkenalkan nama saya. Ya, kenalnya lo di kamera biar bisa langsung siapa semua listener. Biasa disapa Dia di Duta Wisata Goa. Saya Duta Wisata Goa tahun 2017. 2017 ya. Sekitar 4 tahun yang lalu ya. Iya.
Oke, 4 tahun yang lalu. Banyak banget adanya ya. Oke. Nah, ini ada suhunya nih, ada seniornya. Kita bawa juga. Iya, betul. Lebih senior lagi, lebih senior lagi. Ya. Iya, kelihatan dari wajahnya ya. Oh, enggak ya. Salah ya. Kita kenalan sama Sul enggak kok ya. Kalau namanya duta wisata selalu seger-seger dilihatnya ya. Kayak manisan ya. Seger tapi agak kecut-kecut gimana gitu ya. Ada Mas Sul, duta wisata Goa di tahun 2015. Halo para pendengar Smart FM Radio. Perkenalkan, nama saya Sul Jalali Walikram. Saya biasa dipanggil Zul. Di Duta Wisata Goa saya angkatan 2015. Angkatan 2015 ya. Oke, kita masih tungguin ada teman-teman 3 orang lagi. Sebenarnya mudah-mudahan nyampe, nggak nyasar ya di studio ya. Amin. Biar kita bisa sharing-sharing banyak tentang kegiatan dari Duta Wisata Goa. Nah, betul. ini kan di masa pandemi kemarin berarti angkatan 2020 belum ada dong ya? Iya. Belum ya. Oke, mungkin bergantinya ke Duta Wisata Covid kemarin ya. Dipakainya ya. Oke. Kalau teman-teman setuju ya kalau memang pariwisata ini menjadi potensi untuk mendukung perekonomian kita ya. Betul. Kalau melihat di Sulawesi Selatan sendiri nih teman-teman ya, khususnya untuk di Goa. Ini seberapa besar potensi pariwisata yang kita punya? Mungkin dari tempatnya atau dari segi kulinernya atau dari segi budayanya. Siapa nih yang jawab? Yang tua dulu nih, bukan tua ya, senior ya, jangan tua dong, senior ya. Nih Mas Sul gimana nih? Iya, kalau saya pribadi sih melihat potensi wisata di lebih khusus lagi di Kabupaten Goa itu ada banyak banget ya yang bisa kita pelajari dan bisa kita nikmati destinasi wisatanya, mulai dari destinasi wisata budaya. Kemudian destinasi wisata alam juga ada banyak banget di Kabupaten Goa. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan potensi apa yang bisa kita ambil dari destinasi wisata, ya banyak banget yang bisa kita nikmati, terutama di bidang pariwisata ya. Kemudian di bidang ekonomi juga. Jadi menurut saya pribadi, walaupun di masa pandemi seperti ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan wisata kita. Jadi kita bisa pergunakan media sosial yang kita punya. Kemudian kita juga bisa, karena kita dilarang ya, kan beberapa bulan terakhir ini kita dilarang, walaupun akhir-akhir ini kita sudah mulai, tapi beberapa bulan yang lalu kita dilarang untuk mengunjungi tempat-tempat wisata, tapi kita bisa berseluncur secara virtual. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada batasan buat kita saat ini untuk tidak menikmati apa yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk kita. Bener ya. Jadi ada banyak cara. Salah satunya apa, Mas? Salah satunya ya berseluncur virtual gitu. Virtual ya. Jadi maksudnya kayak poin ya, kayak poin beberapa tempat wisata yang ada di Goa ya. Andalannya Mas Sul sendiri nih. Kalau sekarang karena ada banyak yang baru sih, apalagi di Malino ya. Di Malino itu ada namanya The River yang paling baru nih. Itu kemarin saya sempat berkunjung, itu ya lumayan banget, bisa Instagramable banget buat koleksi foto-foto kita di Instagram ya. Apalagi yang lagi hit sekarang TikTok. Nah, kita bisa TikTok juga tuh di situ sambil mempromosikan wisata yang ada di situ. Jadi tempatnya, kemudian ada banyak yang bisa kita nikmatin di sana, pemandangan, kemudian kemah-kemahan juga di sana. Jadi keren banget. Oke, termasuk kemarin yang diseret lewat TikTok ya. Iya betul. Di sana ya. Tapi paling tidak kan banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Kalau Mas Sul tadi mempromosikan seluncuran secara virtual itu bisa juga menambah edukasi sebenarnya ya buat kita. Kadang-kadang sebenarnya tempat itu sudah kita kunjungin, tapi kita nggak tahu potensinya seperti apa ya, atau mungkin masyarakat di sekitar situ sebenarnya budayanya seperti apa. Nah kalau bisa belajar secara virtual seperti itu kan nambah pemahaman lagi Mas Sul ya. Oke. Kalau Mbak Dia sendiri nih, andalannya di Kota Goa sendiri nih, di Kabupaten Goa apa nih? Andalan saya itu ya wisata sejarah, karena dari situ saya bisa melihat, bisa mempelajari semua yang pernah terjadi di sana. Terjadi antara kita dan antara kamu dan aku gitu ya. Ada tempat-tempat kenangan mungkin ya, kenangan terindah gitu ya. Oke, mempelajarinya seperti apa Mbak? Seperti
Ya, mengingat kembali Mengingat ya. Mengingat kembali. Masa-masa lalu. perjuangan para pahlawan. Para pahlawan. Iya. Ya, betul. Salah satu tempat yang kita bisa kunjungin untuk mengenang jasa-jasa Wisata pahlawan di sejarah. daerah mana, Mbak? Ada Museum Balak Lompoa yang bekas kerajaan istana. Jawa Istana. dulu. Mhm. Istana. Terus ada masjid tua Iya. Aha. angka, masjid Al-Hilal ya. Iya. Ya. Oke, oh itu di dua tempat kalau kita pengen tahu ini untuk ke Goa ya, soalnya visanya Iya. berat nih dari Makassar ke Goa ya. Visanya berat. Iya, ini kita udah dari lahir di Makassar aja sebenarnya belum sempat terlalu menjelajahi ke tempat-tempat wisata di Goa ya. Jadi kalau kehadiran teman-teman Duta Wisata Goa malam hari ini bisa sedikit kasih kita referensi ya, kira-kira kita bisa kemana. Tapi selama Covid ini tetap dibuka ya di sana ya, Mbak ya. Iya, Masih dibuka ya, dibuka. dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke deh, kita pengen ngobrol lagi terus listener sama teman-teman kita yang hadir di malam hari ini dari Duta Wisata Goa. Tapi kita masih kita mau break dulu dan kita tungguin nantinya di segmen kedua buat teman-teman yang pengen tanya apa saja bersama teman-teman komunitas dari Duta Wisata Goa kita yang hadir malam hari ini di Smart Community. Anda boleh live chat kita di YouTube channel karena kita lagi live juga untuk YouTube channel kita di Smart FM Makassar. Boleh live komen kita, pengen tanya ya. Yang penting jangan nanya status, boleh ya, boleh-boleh aja ya. Nomor sepatu juga boleh. Oh, nomor sepatu juga boleh ya. Atau mungkin nomor baju, soalnya lagi pengen ganti baju baru untuk nanti ya pelantikan baru ya. Boleh. Oke, untuk Duta Wisata Goa. Ada apa aja yang pengen ditanyain? Pengen daftar mungkin ya. Gimana Ya, sih caranya boleh, kita ya. bisa jadi Duta Wisata Goa? Nah, boleh nih ditanya sama senior-seniornya yang udah hadir malam hari ini. Di line WhatsApp kita juga tungguin di 0811461011 small listeners ya. Kita akan break dulu small listeners. Jangan kemana-mana, setelah jeda komersial berikut kami akan kembali untuk Anda tetap di Smart Community. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment, atau olahraga. BBC Global Newsbeat, Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com. The spirit of Indonesia. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di program Smart Community, program yang menghadirkan komunitas-komunitas luar biasa di Kota Makassar. Kita berharap juga dari program ini teman-teman yang ada komunitas yang terjaring dalam komunitas ini kita bisa terus juga hadirkan di studio untuk bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Nggak hanya di Makassar sih, soalnya kita live di YouTube, di streaming juga, jadi siaran ini juga didengerin sampai seluruh dunia. Seluruh dunia menyapa Duta Wisata Goa malam hari ini ya. Katakan say hello dulu dong. Ya. Ucapin say hello kalau misalnya kita ditonton ya. Sama Brother Gibran di Jakarta. Iya. Sama Maratu Mardia juga. Nah segera like, karena kalau like-nya hari malam ini 1000 aja ya. Ini kita akan undang kembali untuk Duta Wisata Goa malam hari ini ya. Jadi kita undang. Jadi yang lagi live di YouTube channel kita tinggal like aja. Nanti kalau ini janji kita ya, kalau likes-nya sampai 1000 ya, kita akan undang Duta Wisata Goa lagi ya. Buruan nih keluarga besar Yayasan Taurungka Tololo Kabupaten Goa harus tembus 1000 ya. Oke. Kita pengen tahu sebenarnya kegiatan teman-teman di Duta Wisata Goa ini seperti apa sih? Mungkin dari awal perekrutan, kemudian sudah punya label menjadi Duta Wisata Goa. Itu di awalnya dibekalin apa aja sih? Masul deh. Nih, Masul dulu. Oke. Kalau saya dulu sih
seingat saya waktu tahun 2015 dulu ya, memang ada banyak banget pemuda dan pemudi yang ingin bergabung di Yayasan Tarungka Taulolo Kabupaten Goa. Menjadi finalis aja itu tantangannya luar biasa, di Kabupaten Goa. Ini baru tingkatan kabupaten ya. Itu di Kabupaten Goa sendiri kita sampai bisa terjaring menjadi finalis itu, terjaring menjadi finalis di Duta Wisata Kabupaten Goa itu sangat sulit sekali. Karena banyak banget tahapan yang mesti kita lalui. Yang pertama itu kelengkapan berkas seperti biasa, kemudian dari segi fisik juga dilihat, kemudian pengetahuannya sampai di mana. Jadi memang betul-betul kita startingnya itu harus sudah matang benar. sebelum masuk, jadi seperti itu. Kemudian setelah masuk lagi kita di karantina. Waktu itu saya di karantina selama 3-5 hari kayaknya. Tapi nggak di karantina mandiri ya? Oh belum ya, belum ada ya, oke. Ya benar, belum ada COVID tahun 2015. Jadi kita di karantina waktu itu dibekali materi mulai tentang pariwisata semuanya deh pokoknya. Sebelum kita sebelum kita masuk ke grand final itu banyak banget tahapan yang kita lalui. Jadi seperti itu, mulai photoshoot juga sambil memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa juga. Jadi seperti itu sampai tahapnya pada akhirnya kita dinobatkan sebagai Duta Wisata Goa. Benar. Ya, mungkin ada tambahan. Jadi jadi panjang perjalanannya. Yeah. Kalau Mas manggilnya Mas Sahril ya. Mas Sahril sendiri ini gimana Mas? Ya, sebetulnya tadi penjelasannya udah terwakili sih, cuma sedikit menambahkan aja. Dan memang pada saat kita mendaftar ya, itu kita merasa sangat beruntung banget, udah sangat merasa beruntung kalau misalnya kita udah jadi finalis ya. Karena memang itu sangat-sangat tidak gampang karena melalui banyak persyaratan atau tahapan-tahapan, mulai dari tes tertulis tadi, ada wawancara, kemudian ya berkas, ada juga forum group discussion di mana kita akan dibagi-bagi, disekat-sekat menjadi beberapa grup dan kemudian kita akan di battle seperti itu. Dan dari situ itu akan terjadi juga istilahnya penyaringan itu. Lagi ya. Dan ketika, eliminasi gitu ya. Iya, betul. Eliminasi. Jadi pada saat terjadi forum group discussion itu otomatis akan ada penyaringan untuk ke tahapan tertentu sehingga ketika udah didapatkan yang diinginkan, misalnya taruhlah 24 finalis itu kemudian atau 30 finalis seperti itu, kemudian kita akan dikarantina seperti itu. Dan di karantina itu kita diajarkan public speaking, ya kita diajarkan bagaimana kita berteman real ya, karena kita seasrama jadi kita tahu gimana nih satu sama lain behaviornya seperti apa, satu sama lain teman-teman. Dan yang unik juga dan sekaligus menarik adalah bahwa karena Yayasan Tarungka Taulolo Goa itu membuka kesempatan umum, bukan untuk putra daerah Goa saja, tetapi kita juga akhir-akhir ini kita membuka kesempatan untuk putra-putra dari kabupaten lain yang berdomisili di Goa ataupun di Makassar seperti itu. Jadi sebenarnya untuk pemilihan jadi lebih berwarna ya. Betul, jadi pemilihan untuk Tarungka Taulolo ini nggak harus asli daerah ya. Ada awalnya sih seperti itu. Tapi makin kesini mungkin karena pertimbangan-pertimbangan yang lebih fleksibel lagi dari pihak Yayasan Tarungka Taulolo Goa itu, sehingga kemudian ada kebijakan bahwa terbuka untuk warga Sulsel seperti itu. Jadi aman, masih ada kesempatan ya. Jadi orang Senjaya bisa jadi juara, orang Bulukumba bisa jadi juara. Keren ya, iya. Tahun ini coba didaftarin ya. Mungkin ada teman-teman ya dari small listeners yang pengen daftar, masih buka peluang nih. Ini pendaftarannya kapan sih buat di tahun ini? Kalau untuk tahun ini masih di keep. Pihak Yayasan Tarungka Taulolo belum merilis tanggal pastinya, hanya membahasakan coming soon seperti itu. Dan kita pun sendiri belum mengetahui kapan itu. Jadi mungkin standby aja buat teman-teman yang ada di luar sana, mempersiapkan segala sesuatunya apa yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya kita mau tahu bocoran nih, Mbak Dia deh yang jawab. Apa yang harus dipersiapkan yang pertama, khususnya untuk cewek dulu deh, perempuan nih, untuk menjadi Duta Wisata Goa? Yang harus dipersiapkan khususnya buat perempuan, untuk spesifik gitu. Ceritakan pengalaman kamu seperti apa? Kalau saya dulu sih
sebelum ikut Duta Wisata Goa itu saya nggak bisa nggak bisa make up, nggak bisa jaga penampilan saya. Nanti pas di karantina diajarin semuanya, mulai make up, mulai penampilan, mulai semuanya diajarin. Jadi banyak banget yang bisa dipelajari. Syaratnya apa deh? Misalnya kalau kita pengen daftar nih, saya gitu, pengen daftar, syaratnya apa nih kalau untuk perempuan? Iya. Syaratnya kalau misalnya kita pengen ngajuin diri untuk daftar sebagai finalis gitu. Ada kan dulu Mbak Dia kan syaratnya apa nih? Waktu Mbak Dia syaratnya apa dari panitia? Seperti usia apa dan sebagainya. Usianya itu kemarin 18 sampai 25. 25, berarti saya gugur ya, udah gugur dong ya. Oke, 18 sampai 25 tahun. Kemudian pendidikan terbuka? Pendidikan berarti dari selesai SMA ya. Kalau 18 tahun minimal, berarti minimal ya SMA ya. Oke, waktu itu harus domisili dari Goa ya. Waktu Mbak Dia ya. Domisili Sulsel. Domisili Sulsel ya. Udah bisa. Ya kalau Mbak Dia sendiri dari mana? Saya dari Goa. Aslinya dari Goa. Oke. Susah nggak Mbak Dia waktu mendaftar itu untuk syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya berkasnya itu ya lumayan sulit ya melengkapkan. Kesulitannya di mana misalnya? Kesulitannya di mana pada saat daftar itu? Waktu buat ini apa lagi namanya ini? Buat tulisan ya atau ya, buat tulisan. Esai. Esainya tentang wisata ya. Kita menceritakan bagaimana wisata yang ada di Sulawesi Selatan mungkin ya. Oke, jadi memang dari tingkat penilaian pendidikan juga misalnya ya. Seberapa paham kita ya tentang wisata. Jadi dasarnya harus ada juga ya. Nah, ini ada bocoran buat teman-teman yang pengen daftar untuk menjadi Duta Wisata Goa di tahun ini. Kata Mas Syahrila tadi coming soon, berarti udah deket nih. Jadi harus harus dipersiapin. Berarti untuk fisik sendiri tinggi badan minimal berapa nih? Kalau untuk laki-laki tuh minimal 165 ya. Terus kalau untuk perempuan 160 ya. 60. Oke. Berat badan ideal gitu ya. Kalau udah tahu pengen masuk berarti nahan-nahan dulu ya. Diet-diet dulu semua listeners ya, karena salah satu penilaian juga fisik ya. Kemudian tadi ada buat esai. Menarik ya sebenarnya. Setelah kita masuk di dalam juga ada banyak tahapan yang harus dilalui sampai ditetapkan menjadi Duta Wisata Goa. Kita pengen tahu nanti perjalanan karir teman-teman setelah menjadi Duta Wisata Goa seperti apa ya. Apa banyak perbedaan dari yang sebelumnya atau mungkin juga banyak pengalaman pasti iya ya. Tapi mungkin apakah dunianya lebih berat ketika menjadi Duta Wisata Goa atau kayaknya lebih tertantang? Ini menjadi peluang baru ya. Nanti kita cerita ngobrol sama teman-teman Duta Wisata Goa, semua listeners, masih dengan komunitas dari Taurungka Taulolona Goa ya. Nah, kita akan kembali semua listeners setelah beberapa jeda komersial berikut. Kita masih tungguin buat semua listeners yang pengen nanya apa aja dari teman-teman Duta Wisata Goa yang hadir malam hari ini. Boleh live chat kita di YouTube channel di Smart FM Makassar. Kemudian di live WhatsApp kita juga di 0811461011. Jangan kemana-mana semua listeners. Kita akan kembali tetap di spesial program Smart Community. Yang ini bukan. Yang ini kurang komplit. Nih bosan. Nah, yang ini nih, beli satu gratis banyak. Segera miliki kartu TFC Premium, Tribun Family Card Premium, kartu belanja gratis. Cuci mobil gratis di banyak car wash terbesar, nongkrong sambil ngopi atau teh gratis di hotel dan kafe berbintang. Berenang gratis di beberapa hotel, fitness dan senam gratis. Golf dan driving range gratis. Gratis e-paper Tribun Timur. Dapatkan semua fasilitas tersebut hanya dengan berlangganan koran Tribun Timur selama 1 tahun hanya Rp1 juta. Satu kartu berlaku di seluruh Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar. Telepon 811-55.000 atau 0811-413-5555. Business information, wisdom, inspiration, the pre-college
Indonesia. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami. Senang banget di setiap hari Rabu ketemu anak-anak kecilnya Kota Makassar ya. Karena program ini memang lebih banyak menghadirkan teman-teman yang lebih spiritnya lebih besar, kemudian lebih produktif ya, kreatif dan juga inovatif ya. Kalau teman-teman Duta Wisata Goa, semua listeners yang tergabung dalam Taurungka Taulolona Goa ini memang sudah hadir efektifnya di tahun 2012 sebenarnya ya teman-teman ya, tapi dicetuskan ini sudah dari tahun 1991. Saya usia 1 tahun waktu itu ya. Ulang tahun. Oh, belum lahir ya. Oke, jadi lebih kelihatan lebih tua banyak ya sebenarnya ya. Maksudnya saya lebih dewasa gitu ya, makanya udah nggak bisa masuk. Sayangnya waktu itu saya nggak tahu ya. Tapi kalaupun tahu waktu itu kayaknya udah lulus udah dieliminasi di tahap awal ya. Teman-teman dari Duta Wisata Goa ini sering memang memeriahkan kegiatan-kegiatan dari Kabupaten Goa. Salah satunya juga ulang tahun Goa waktu itu ya. Ini kalau terakhir kemarin di tahun 2019 ya, sebelum pandemi ya. Oke, itu yang keberapa? Berarti 699 ya. Oke, 699. Memang kalau dari Pemkab Goa sendiri ini kerjasamanya ke Taurungka Taulolona ini menggelar seperti audisi gitu ya di tiap tahunnya untuk memilih generasi baru dari Duta Wisata Goa ya. Tiap tahunnya ada kriteria yang berbeda nggak yang diberikan para finalis ini untuk pencarian bakat, pencarian duta wisata Goa. Dari Kak Sul, ada perbedaan nggak ketika udah masuk di generasi Mas Muhlis? Ada perbedaan itu nggak kriteria? Saya segenerasi. Oh, seangkatan 2016 berarti ya? 2015. 15 ya? Oke, kalau sama Mas Sahril deh. 2016. Ya, 2016. Ada perbedaan nggak? Kalau udah masuk komunikasi ini kan berarti cerita kan ngobrol-ngobrol. Saya pikir make sense-nya itu pasti ada perbedaan. Karena setiap tahun itu kompetisi di segala bidang itu pasti terjadi. Standar semakin tinggi dan bukan cuma duta wisata saja. Dan di sini yang paling dibutuhkan adalah sebetulnya memang public speaking. Itu yang paling utama pada saat seseorang ingin menjadi duta wisata. Dan adapun misalnya kalau berhubungan dengan pengetahuan itu bisa kita baca, baik itu lewat internet, buku manual, kita bisa nonton TV, kita bisa share dengan teman-teman dan sebagainya. Tetapi memang semakin kesini yang saya lihat, apalagi yang fresh ya, tahun 2019 menuju tahun 2000 fresh selanjutnya. Open ya? Iya, iya. Bukan open ya, open ya. Pasti kemampuan berbicara public speaking itu harus memang semakin kesini semakin sangat dibutuhkan. Saya kira itu yang paling signifikan dibutuhkan sih. Di samping juga attitude itu sangat penting. Jadi apalah artinya sebuah kemampuan atau skill berpublic speaking dan pengetahuan tanpa attitude seperti itu. Ya. Oke. Tambahan juga sih sebenarnya setiap tahunnya itu biasanya kita update masalah ini pengetahuan tentang pariwisata, perkembangan pariwisata sekarang gitu. Jadi mulai dari tesnya juga interview dengan esainya itu kita upgrade sesuai dengan kejadian atau pariwisata sekarang, apa sih isunya yang terbaru gitu ya. Terbaru, gitu. Jadi kita ikut dengan kejadian yang sekarang. Apalagi di sekarang ya, apalagi kondisi sekarang ini pasti lebih tertantang lagi karena kondisinya kan lagi pandemi, jadi akan dihubungkan ke situ juga. Betul. Nantinya. Oke. Kalau melihat bocorannya selain menggali wawasan teman-teman
para finalis ya tentang pengetahuan dan pengembangan skillnya ya. Kadang-kadang juga dicerca gitu ya, dikasih pertanyaan tentang teknologi dan juga literasi ya. Oke, kalau teknologi itu seputar apa? Ini kita mumpung diundang ya teman-teman Duta Wisata, jadi kasih bocoran soal gitu ya. Tahu-tahu ini udah ada yang pengen masuk jadi finalis. Kalau untuk teknologi biasanya yang ditanyain seputar apa sih? Kalau untuk teknologi masih seputar sosial media sih sebenarnya. Kita lebih harus mendalami sosial media, harus menguasai mulai dari ya Facebook, Instagram, semuanya untuk bisa mempromosikan wisata yang ada begitu. Jadi mau teknologinya itu kita lebih ke sosial medianya itu. Oke. Walaupun ada yang lain itu mungkin berbasis website mungkin ya. Itu paling maksimal ya. Biasanya yang paling sering kita gunakan untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goa adalah sosial media. Seperti itu. Oke, jadi udah di awal udah ditantang ya, teman-teman, apakah sering promosi nggak tentang potensi wisata kita gitu ya? Oke, dan ini memang memberikan seperti literasi kepada masyarakat ya, seperti apa pentingnya kita tahu sebenarnya nggak hanya mengunjungi, tapi tahu potensi wisatanya. Namanya aja potensi, berarti ada sesuatu yang kita harus gali di dalam ya. Ada kita pengen tahu nih cerita teman-teman yang tadi ketika udah masuk dalam Duta Wisata Goa ini, tentang mungkin kegiatannya, kemudian dunianya berat nggak ya menjadi duta wisata, mungkin nggak hanya Goa kali ya, menjadi duta wisata aja gitu, itu berat nggak ya secara pribadi gitu? Yang Mas Muhlis mungkin ya, berat nggak Mas? Selain rindu itu berat, mungkin jadi duta wisata juga berat kali ya? Kalau dibilang berat juga tidak sih, cuman kita ada memang tanggung jawab untuk bisa lebih mencerminkan bahwa kita ini seorang duta gitu. Mulai dari attitude kita di depan umum, terus juga ya bersosial media juga harus dijaga, semualah packagingnya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita adalah representasi dari pemuda di Kabupaten Goa begitu. Jadi background Kabupaten Goa itu melekat di kita, jadi ujung tombak gitu ya. Harus dijaga. Oke, harus dijaga. Jadi secara otomatis kayaknya setelah terpilih langsung ada beban di pundak gitu ya. Selek gitu ya, kayak ada perangkatnya, kostum dari seorang panglima gitu ya. Biasanya pakai perak gitu ya. Ini disenatkan untuk teman-teman sebagai Duta Wisata Goa. Oke. Kemudian dari segi kegiatannya ini gimana? Mungkin kalau dari Muhlis sendiri waktu itu sebagai mahasiswa? Saya dulu itu masih mahasiswa semester berapa, 5 ya? 5. Itu berat nggak Mas jalanin menjadi seorang mahasiswa dan juga seorang duta? Kalau enggak sih, karena pada umumnya kan saya suka berorganisasi waktu itu. Jadi memang kegiatan-kegiatan Duta Wisata Goa itu saya imbangi dengan kuliah, jadi kuliah tetap jalan. Kegiatan Duta Wisata juga Goa juga itu tetap jalan. Jadi memang banyak kegiatan di angkatan saya dengan jalani waktu itu, misalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang budaya pariwisata yang ada di Kabupaten Goa. Kemudian juga tidak lupa kita memang wajib untuk memposting apa-apa yang berkaitan dengan wisata yang ada di Kabupaten Goa gitu. Dan juga ada beberapa sih kunjungan dan memperingati hari-hari besar, misalkan memperingati Hari Pahlawan, kita berkunjung ke makam seperti makam Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf untuk memperingati. Jadi memang kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa kita lakukan waktu itu. Mbak Dia sendiri nih, salah satunya perempuan, berat nggak Pak jadi duta wisata waktu itu? Ini di tahun 2019 ya, berarti masih baru ya, 2017 sorry ya. Waktu itu masih seorang mahasiswi atau masih sekolah? Masih sekolah? Masih sekolah ya? Sudah lulus. Udah lulus. Waktu itu semester 1. Ya. Waktu itu sementara kuliah jadi mahasiswi enggak ya waktu itu ya. Jadi kegiatannya nggak terlalu membebani gitu ya. Waktu itu Mbak Dia sendiri udah bersama tim dari Duta Wisata yang lainnya udah kemana aja Mbak? Kegiatan-kegiatannya. Kalau Mas Muhlis tadi kan ke sekolah-sekolah. Kemudian Mbak Dia sendiri kegiatannya seperti apa waktu itu? Kalau saya pernah menghadiri acara
ganti jaga pasukan di Lombok. Yang diadakan setiap tanggal 17. Oke. Jadi setiap tahun kan memang di Kabupaten Goa setiap bulannya itu ada proses ganti jaga. Jadi memang juga kita biasanya dilibatkan bukan hanya di pas hari gantian menjaga juga ya, gitu. Seperti kayak misalkan kita lebih mengupgrade diri dengan skill kita. Misalkan di angkatannya dia itu ada MC, jadi biasanya dia yang menjadi pembawa acara pada saat kegiatan itu gitu. Terus atau mendampingi Pak Bupati atau kepala dinas. Jadi memang semua kegiatan di Kabupaten Goa itu wisata dilibatkan. Kalau Mas Ariel sendiri kegiatannya waktu itu apa aja, Mas? Waktu itu ya waktu jadi duta wisata seorang kemarin, ayah juga. Enggak belum ya. Ya kita sempat bersih-bersih lingkungan seperti itu waktu si Yusuf Discovery itu belum seperti sekarang. Sekarang memang futuristik sekali sekarang. Waktu itu kita dulu di situ sama teman-teman itu satu lapangan kita bersihin ya seperti luar biasa, kita nyebar kemana-mana satu lapangan. Ini tahun ini nggak ada kegiatan seperti itu, Mas? Ada lapangan dekat rumahku tuh kayaknya perlu. Ya kalau tahun ini tepatnya di tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu Yayasan Taurung Katololo itu membagikan masker seperti itu sekitar 500 di pasar-pasar, di jalan. Seperti itu. Jadi memang berkegiatan tetap bisa menyesuaikan dengan keadaan walaupun tetap COVID-19 dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker. Kegiatannya masih aktif sih. Karena kan di Yayasan Taurung Katololo ada kepengurusan juga. Jadi memang setiap kepengurusan ada program kerja yang dibuat bersama dengan angkatan yang sedang bekerja itu di angkatan itu. Untuk tahun ini memang kita lagi tidak ada pemilihan, cuma cuman untuk masalah kegiatan sosial kita masih terlibat dengan organisasi-organisasi lain di Kabupaten Goa. Terus juga ya sama tadi pembagian masker tetap kita adakan sampai saat ini dengan juga lebih aktif lagi mempromosikan. Jadi memang kita lebih terlibat di sosial media saat ini gitu. Oke. Jadi memang ada banyak harapan juga nantinya untuk Duta Wisata Goa ya setelah terpilih. Salah satunya juga bisa mungkin mengikuti jejak prestasi dari beberapa cetusan ya anak daerah asli Goa seperti almarhum Iksan Yassin Limpo ya waktu itu ya. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau melihat visi misinya juga dalam banget sebenarnya ya. Jadi nggak hanya sekedar terpilih, tapi tiap tahunnya melahirkan generasi-generasi yang pemuda-pemudi yang keren-keren ya, berprestasi ya. Kita juga punya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian, oke ya benar ya. Nah kita punya Menteri Pertanian yang lahir dari Kabupaten Goa. Itu satu kebanggaan ya. Nah ini juga kita pengen juga teman-teman yang hadir di studio nantinya ini bisa ada salah satu juga bisa membawa nama Goa lebih jauh lagi gitu ya. Lebih tinggi lagi dengan prestasinya. Oke, small listeners, kita pengen tahu nanti prestasi apa aja yang udah ditorehkan untuk teman-teman kita yang hadir di studio di malam hari ini. Tapi kita jeda dulu. Line WhatsApp juga kita masih tungguin di 0811461011. Yang live comment juga nanti kita coba bacain ya. Yang udah live comment kita di YouTube channel. Nanti kita coba bergabung. Yang lain kita masih tungguin. Anda boleh nonton kita, boleh live comment di Smart FM Makassar untuk YouTube channel kita ya. Jangan kemana-mana, small listeners, kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. The Whisper of Chinese Wisdom bersama Yongris Lau hanya untuk Smart FM. Changing puting wu fentan, lalat tidak akan hinggap pada telur yang tak retak. Smart Pengyu, kesuksesan bukan hanya hasil dari perjuangan sendiri, namun juga berasal dari dukungan orang lain dan orang di sekeliling kita, dari keluarga ataupun dari sahabat yang baik.
Sahabat yang baik tidak selamanya menyenangkan. Sahabat yang menyenangkan juga belum tentu yang baik. Kita bisa berteman dengan siapa saja, namun kita hanya perlu bergaul dengan sahabat yang baik. Sahabat yang buruk dapat merusak karakter, merusak kebiasaan kita. Jika ingin mendapat sahabat yang baik, maka jadilah orang yang baik. Seseorang yang tidak baik cenderung mengundang sahabat-sahabat yang tidak baik pula, seperti lalat yang tertarik kepada telur yang retak. Saya Yonggris untuk Smart FM. Demikian The Whisper of Chinese Wisdom bersama Yonggris Lau, hanya untuk Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Masih di spesial program Smart Community, Small Listeners. Kita udah di sesi terakhir kita. Nggak kerasa ya teman-teman ya, 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang goa, kemudian tentang wisata, tentang menjadi duta wisata gitu ya, tentang juga bagaimana menjadi seorang yang eksis sebenarnya ya. Kalau duta itu kan harus eksis ya. Ya, jadi jangan sampai udah kepilih jadi duta wisata kemudian di sosial media nggak nongol-nongol gitu ya. Vakum gitu ya, karena memang dari duta wisata goa juga atau Rongka Tololo ini punya organisasi gitu ya yang mewadahi. Jadi setelah kita juga jadi alumni gitu ya, mungkin kita masih bisa eksis dengan kepengurusan organisasi mungkin ya. Kita pengen tahu nih teman-teman, apakah setelah menjadi duta wisata, selain prestasi yang ditorehkan, ini jobnya gitu ya makin melejit nggak ya, panggilannya makin banyak nggak ya, calling-callingnya gitu ya. Kadang-kadang calling-calling jadi MC mungkin ya, atau calling jadi narasumber, jadi bintang tamu. Mas Sul ini gimana nih? Mas Sul dulu deh. Nih waktu itu setelah jadi duta wisata goa, Mas Sul orderan pertama waktu itu jadi apa ya? Orderan pertama dan tarifnya berapa waktu itu Mas? Ya, nanya tarif nih. Orderan pertamanya apa Mas waktu itu? Oke, setelah kemarin setelah menjabat sebagai duta wisata gua, memang tantangannya jauh lebih berat ya sebenarnya. Karena waktu itu saya sudah bekerja sih, sudah lulus S1, dan alhamdulillah berkat pengalaman saya di duta wisata Goa itu saya bisa mendapatkan beasiswa lanjut S2 di Malang. Wah, keren. Itu juga salah satu manfaat yang kita dapatkan kalau kita banyak mengambil pelajaran dari kegiatan yang kita sedang tekuni saat itu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ditanya mengenai apa job pertama, apa ya? Kalau job pertama sih pernah dipanggil jadi pemateri juga, iya pernah dipanggil jadi pemateri, walaupun tidak terlalu spesifik ke bidang pariwisata, tapi ya berkat relasi dari teman-teman yang ada di duta wisata kita dipanggil untuk menjadi pemateri juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti harus sinkron dengan kegiatan kita, tapi bagaimana menyinkronkan antara background pendidikan kita kemudian kegiatan kita pada saat itu. Jadi seperti itu. Oke. Mas Sahril waktu itu apa Mas? Iya, kalau berbicara tentang duta wisata sih itu kan memang itu adalah branding yang sangat kuat ya, dan kalau saya lupa apa sih job pertama dari setelah lulus, tapi yang pasti karena kita sudah
punya status sebagai duta wisata, dan itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya peluang seperti menjadi juri seperti itu di ajang-ajang yang mungkin bisa lebih kecil seperti itu. Terus pernah juga dipanggil MC juga, dan alhamdulillah baju ini saya sudah pernah pakai keluar. Keluar kemana? Negara mana? Dikasih tahu dong. Iya, saya pernah, dan pernah juga saya buat sign name ya untuk yayasan kita. Saya pernah kirim di grup itu untuk negaranya dong. Turki dan Italia sih. Wah, keren. Dan secara langsung saya buat sign name, kemudian saya kirim ke grup, dan sangat bangga sekali baju ini bisa dipakai di luar. Keren seperti ya. itu. Oke, nantinya baju ini bisa jadi legend gitu ya. Iya, betul banget. Iya, taruh di museum mana gitu ya. Keren ya, itu jadi legend. Kalau Mbak Dia sendiri nih, setelah menjadi duta wisata Goa nih, prestasinya seperti apa? Lebih meningkat gitu ya, pasti dong ya. Kemudian waktu itu ada orderan apa aja? Banyak ya. Oke. Setelah saya jadi duta wisata Goa, saya banyak dipanggil job modeling. Modelingnya sama siapa yang terkenal? Direkrut langsung sama fotografer yang pernah bekerja sama dengan duta wisata Goa. Oke. Jadi sampai saat ini menggeluti bidang untuk modeling, Mbak. Iya. Oke, keren ya. Modeling udah go untuk sampai keluar di nasional? Kemarin sempat di Makassar ada Indonesia Fashion Chamber yang diadakan di Transmall. Ya, saya ikut di situ juga. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Dia ya. Terakhir Mbak Muhlis lagi, Mas Muhlis ya. Ini kita mau tahu nih Mas, setelah jadi duta wisata Goa nih. Waktu itu saya setelah lolos grand final langsung saya ada ikut kegiatan Torungka Tololo. Waktu itu ada pemilihan Torungka Tololo Sulsel. Begitu. Jadi saya mewakili Kabupaten Goa di kegiatan itu, dan alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu. Udah keren banget loh ya. Alhamdulillah juga berkat dari ilmu yang saya dapatkan di Duta Wisata Goa, banyak kegiatan kepemudaan yang saya ikuti seperti pertukaran pemuda antar provinsi, kemudian juga kegiatan-kegiatan pemilihan duta-duta lain seperti duta pendidikan, duta museum. Jadi memang berkat kegiatan itu saya bisa ikut di kegiatan kepemudaan yang lain, dan alhamdulillah mendapatkan beberapa prestasi dari itu. Oke, keren ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Jadi untuk menjadi duta wisata Goa itu, small listeners ya, tidak hanya dari segi kita membantu untuk share ke dunia ya, seperti apa itu potensi wisata di daerah kita, tapi menjadi Taurungka Tololo juga itu menjadi salah satu modal sebenarnya ya, modal kita untuk lebih eksis ya, melebarkan sayap, lebih berprestasi ya. Terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya malam hari ini ya. Sukses ya. Ada itunya nggak? Ada ya. Nih, ada yel-yelnya nggak, atau ada tagline-nya nggak ya? Aku harus bilang apa nih buat nyebutin? Yayasan Taurungka Tololo Goa. Muda beda. Oke ya, kita sebutin ya. Jadi aku yayasannya ya. Yayasan Taurungka Tololo Goa. Muda beda berbudaya. Yeay, keren ya. Jadi ditunggu teman-teman ya yang pengen menjadi the next dari Duta Wisata Goa. Nanti langsung bisa infoin teman-teman dari Taurungka Tololo Goa. Nanti seperti apa, di Instagram juga boleh follow. Nanti tinggal DM aja syaratnya seperti apa ya. Thank you banget teman-teman, sukses ya buat Mas Sul, Mbak Dia, Mas Muhlis, dan juga Mas Sahril ya. Sama-sama. Oke, thank you banget, sukses ya. Small listeners, kita pamit dari ruang dengar Anda. Saya Novik Henry bertugas pamit juga untuk Anda semuanya. Sukses terus ya di malam hari ini, dan kita tunggu untuk Smart Community ke depannya dengan komunitas yang lebih keren-keren lagi ya. Saya pamit, smart listener, selamat malam.